Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai basic teori dari Kalman filter, di mana Kalman filter ini adalah semacam observer yang digunakan untuk mengetahui internal state dari suatu sistem atau variabel internal dari suatu sistem dengan hanya mengetahui input dan outputnya saja. Untuk sistem yang kita bahas di sini adalah discrete time linear system. Untuk versi skalarnya bisa dituliskan seperti ini: xj sama dengan a xj-1 plus buj, atau jika digambarkan dalam blok diagram maka akan jadi seperti ini, di mana uj adalah input, kemudian xj adalah output, kemudian di sini ada xj-1 ini adalah output dari blok t, di mana blok T ini adalah block time delay. Kemudian A ini adalah gain untuk state transition dan B ini adalah gain untuk kontrolnya atau input kontrolnya. Kemudian apabila input signal UJ ini memiliki noise WJ, di mana UJ dan WJ ini tidak berhubungan atau uncorrelated, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengfilter XJ sehingga noise WJ ini minimum. Akan tetapi signal X ini tidak bisa kita ukur secara langsung. Yang bisa kita ukur secara langsung adalah signal ZJ, di mana ZJ ini adalah HXJ plus VJ, di mana VJ ini adalah noise dari measurement, kemudian H ini adalah observation gain, kemudian XJ ini adalah internal state dari sistem. Cara yang bisa kita lakukan adalah mengcopy sistem tersebut. Ini adalah sistem yang asli, kemudian ini adalah sistem estimasinya atau bisa kita sebut dengan observer. Kita lihat di sini untuk signal-signal yang ada di blok observer memiliki ini ya, lambang head ini menunjukkan nilai estimasi. Kemudian yang aktual ini ZJ biasa tanpa head. Jadi ini adalah nilai estimasi, ini adalah nilai aktual. Kita tahu apabila ZJ di sini sama dengan nilai ZJ estimasi di sini, maka internal state mereka juga akan sama. Idenya adalah seperti itu. Akan tetapi kita tidak mengetahui nilai gain dari A, B, H yang asli. Itu berapa, sehingga untuk observer di sini kita hanya bisa mengira-ngira atau mendekati untuk nilai A, B, dan H. Selain itu, kita tidak tahu juga initial condition atau initial value dari internal state-nya. Selain itu juga, kita tidak mengkompensasi untuk noise input WJ dan noise measurement VJ. Untuk mengatasi hal tersebut, maka blok diagramnya bisa kita hubungkan menjadi seperti ini. Di sini kita lihat ada perubahan untuk internal state-nya. Internal state-nya yang di sini ada lambang strip ini ya. Lambang strip ini menunjukkan bahwa nilai internal state-nya adalah nilai ekstrapolasi, sedangkan yang di sini XJ di sini tanpa strip di sini ini adalah nilai estimasi. Perbedaan antara internal state ekstrapolasi dengan internal state estimasi adalah untuk ekstrapolasi ini murni dari hasil perhitungan, sedangkan untuk estimasi ini adalah hasil perhitungan di average dengan hasil pengukuran output dari sistem, pengukuran aktualnya. Kita lihat di sini internal state ekstrapolasinya adalah A dikali internal state estimasi sebelumnya ditambah BUJ. Kemudian di sini ada residual. Residual ini adalah hasil pengukuran aktual untuk outputnya dikurangi hasil pengukuran ekstrapolasi dari hasil perhitungan di sini. Jadi jika dijabarkan menjadi seperti ini. Kemudian nilai internal state estimasinya adalah nilai internal state ekstrapolasi ditambah K dikali residual, dan jika dijabarkan akan menjadi seperti ini. Maka tugas kita adalah menemukan K dari
gain Kalman filter. Untuk menemukan K atau gain dari Kalman filter, maka terlebih dahulu kita definisikan seperti di atas ini. Error priori didefinisikan seperti ini, dan kemudian error posteriori didefinisikan seperti ini. Kemudian di sini adalah priori error covariance didefinisikan seperti ini. Kemudian ini adalah posteriori error covariance. Definisinya adalah seperti ini. Kemudian untuk posteriori error covariance bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian posteriori error covariance ini kita turunkan terhadap gain dari Kalman filter. Kemudian turunannya kita samakan dengan 0, berarti kita mencari nilai maksimum dari variabel di sini ya, dari koefisien variabel K. Maka akan jadi seperti ini jika dijabarkan. Ini cukup rumit ya. Kemudian setelah kita putar-putar untuk K-nya ini, maka akan menjadi seperti ini. Jadi nilai K adalah persamaan ini. Ini masih cukup kompleks. Nilai K yang ada di sini masih cukup abstrak, maka kita perlu menyelesaikan persamaan untuk pembilang dan penyebut di atas ini ya. Untuk pembilangnya yaitu numerator, maka bisa dijabarkan seperti ini. Kemudian di sini ada orthogonality antara sinyal priori error dengan sinyal measurement noise. Artinya mereka tidak saling mempengaruhi, uncorrelated atau ortogonal. Jadi persamaan di atas ini bisa kita sederhanakan menjadi persamaan di bawah ini. Jadi numeratornya adalah H dikali dengan priori covariance error. Kemudian untuk penyebutnya atau denominatornya bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian menggunakan orthogonality yang sama antara priori error dengan measurement noise VJ. Di sini uncorrelated, maka hasilnya adalah 0. Maka denominatornya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Hasilnya adalah H kuadrat dikali priori covariance ditambah R, di mana R ini adalah measurement noise covariance, sehingga K adalah seperti ini. H dikali priori covariance per H kuadrat dikali priori covariance plus R. Ini adalah nilai K. Ini adalah gain dari Kalman filter. Selanjutnya kita perlu menemukan nilai priori covariance. Di sini priori covariance dijabarkan seperti ini. Kemudian kita substitusikan dengan menggunakan persamaan sebelumnya, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian orthogonality-nya di sini kita lihat ada antara sinyal input noise dengan posteriori error. Di sini orthogonality-nya ada, maka menghasilkan 0. Maka priori covariance-nya hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. A kuadrat dikali posteriori covariance untuk waktu sebelumnya ditambah Q, di mana Q ini adalah input covariance noise. Selanjutnya untuk posteriori covariance, maka penjabarannya adalah seperti ini. Bisa kita ekspansi menjadi seperti ini. Kemudian orthogonality-nya yang ada adalah antara measurement noise VJ dengan priori error, sama seperti sebelumnya. Maka ini hasilnya 0. Maka posteriori covariance ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi posteriori covariance adalah 1 minus HK kuadrat dikali priori covariance J plus K kuadrat R, di mana R adalah seperti ini.
kemudian R ini kita substitusikan ke sini, maka hasilnya untuk posteriori covariance adalah seperti ini, yaitu PJ sama dengan PJ untuk priori covariance dikali 1 minus HK. Jadi algoritma yang kita gunakan di Kalman filter ini adalah sebagai berikut. Untuk suatu sistem yang state space equation-nya bisa kita tuliskan seperti ini, Xj sama dengan A dikali Xj minus 1 plus BUJ plus WJ. Kemudian output yang dapat kita ukur adalah Zj sama dengan H kali Xj plus VJ. Pertama-tama kita melakukan predictor step, di mana di predictor step ini kita menghitung ekstrapolasi dari internal state dengan menggunakan persamaan ini. Jadi internal state ekstrapolasi adalah A dikali internal state estimasi sebelumnya plus BUJ. Kemudian kita menghitung juga priori covariance dengan menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan A kuadrat dikali posteriori covariance sebelumnya plus Q, di mana Q ini adalah input covariance noise. Kemudian selanjutnya kita melakukan korektor step, di mana di korektor step ini kita menghitung gain dari Kalman filter, yaitu Kj sama dengan H dikali PJ strip ini adalah priori covariance per H kuadrat dikali priori covariance plus R, di mana R ini adalah input measurement noise. Kemudian kita bisa mengestimasi internal state-nya Xj sama dengan internal state ekstrapolasi ditambah Kj gain dari Kalman filter dikali Zj. Zj adalah output yang kita ukur dikurangi H. H ini adalah observation gain dikali internal state ekstrapolasi. Kemudian selanjutnya kita menghitung untuk posteriori covariance PJ sama dengan priori covariance dikali 1 minus HKJ. Jadi cukup sederhana ya untuk algoritma Kalman filter ini. Ini adalah algoritma Kalman filter untuk skalar dan juga single variable. Kemudian ini adalah contoh penerapan Kalman filter di motor kontrol, yaitu digunakan untuk state estimation. Di sini contohnya adalah untuk induction motor. Tapi di sini ini bukan Kalman filter linear, tetapi Kalman filter non-linear atau yang biasa disebut dengan extended Kalman filter. Untuk sumber yang saya gunakan ini berasal dari jurnal Sensorless Vector Control of Induction Motor Using an EKF and SVPWM Algorithm oleh Yasin Zahrawi, Saimai Fahasa, Muhammad Akheras, dan Abdurrahim Banasar dari Departemen Teknik Elektro Universitas Muhammad V dari Sekolah untuk Engineer Muhammadiyah Jalan Ibnu Sina, Rabat, Maroko. Pada aplikasi ini kita ingin mengestimasi nilai dari omega R, di mana omega R ini adalah kecepatan rotor. Kecepatan rotor ini adalah internal state dari suatu sistem. Jadi kita tidak bisa mengukurnya secara langsung. Yang bisa kita ukur secara langsung adalah output current yang ada di stator dan juga input voltage yang ada di stator. Di sini kita gunakan extended Kalman filter ini karena kita mengoperasikan drivernya pada sensorless operation. Di sini kita tidak menggunakan encoder. Jadi encoder ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan rotor ya. Akan tetapi tanpa yang di atas ini adalah state space equation-nya dituliskan secara umum, kemudian di bawah ini lebih ringkas. Ini ada W ini adalah noise untuk input, kemudian V ini adalah noise untuk measurement. Kemudian internal state yang ingin kita estimasi adalah ini ada 5. Ini adalah arus stator dan juga ini adalah flux rotor, kemudian ini adalah kecepatan rotor tapi minus.
Di sini kita lihat ini alfa beta ya. Alfa beta berarti referensinya adalah referensi stator. Kemudian output yang bisa kita ukur adalah Y, vektor Y. Ini adalah arus stator, dan juga inputnya adalah tegangan stator, sama-sama di alfa beta. Jadi Fx ini untuk persamaannya kita lihat ada di sini. Ini adalah persamaan dengan referensi kepada stator. Nah, di sini kita lihat persamaannya hanya ada 4, tetapi state yang ingin kita prediksi ada 5. Maka nanti untuk state terakhir itu tidak memiliki persamaan. Jadi matriksnya bisa kita keluarkan menjadi seperti ini. Ini bisa kita kalikan dengan vektor xe ini, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Akan tetapi ini adalah fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear ini harus kita linearisasi. Untuk linearisasinya biasanya menggunakan Jacobian matrix. Akan tetapi ada trik lain untuk mendapatkan versi linear dari persamaan nonlinear ini, yaitu dengan menggunakan Taylor series, yaitu apabila fungsi nonlinear ini bisa kita dekati dengan fungsi eksponensial seperti ini, maka AD sama dengan EA pangkat A kali TS sama dengan I atau 1 atau identity plus A TS. Kemudian untuk BD ini adalah kontrol matriks untuk inputnya, maka cukup dikali BTS. Kemudian CD ini adalah hasil linearisasi untuk observation matrix, maka CD-nya sama dengan C. Karena ini konstan, maka linearisasinya juga konstan. Maka jika kita linearisasi dengan menggunakan Taylor series, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah matriks A versi linearnya. Kemudian ini adalah matriks B, yaitu kontrol matriks versi linear. Kemudian ini adalah observation matrix versi linearnya. Kemudian untuk posteriori error covariance-nya, untuk initial condition-nya kita lihat di sini 111 yaitu identity. Kemudian untuk noise covariance untuk noise covariance inputnya, maka kita tuliskan di sini Q, nilainya 10 pangkat minus 6, artinya variansnya kecil, artinya kita confidence dengan persamaan kita di sini sudah sesuai dengan sistem aslinya. Kemudian untuk Q55 di sini nilainya 10 pangkat 6, berarti kita tidak confidence dengan nilai omega R di sini ya. Kemudian untuk measurement noise-nya sama, measurement noise-nya kita tidak confidence, maka kita tuliskan di sini 10 pangkat 6. Selanjutnya matriks ini bisa kita masukkan ke algoritma untuk Kalman filter di sini ya. Untuk algoritmanya sama persis dengan yang kita gunakan untuk linear Kalman filter. Untuk yang extended atau nonlinear Kalman filter ini, maka pertama-tama kita menghitung state ekstrapolasi dengan menggunakan persamaan ini ya, yang ini. Kemudian kita mengestimasi untuk error covariance. Untuk error covariance-nya sama dengan rumus yang kita gunakan sebelumnya. Untuk Q ini tadi adalah noise covariance untuk proses noise covariance, itu yang Q ini ya. Q ini adalah proses noise covariance. Kemudian FK ini adalah turunan dari fungsi ini terhadap vektor internal state-nya, yaitu ini, itu kita ambil dari sini. Ini adalah hasil linearisasinya. Ini adalah sebenarnya penjabaran dari Jacobian matrix, akan tetapi kita tidak menggunakan Jacobian matrix, tapi kita menggunakan teknik Taylor series. Jadi AD ini kita masukkan ke FK di sini. Kemudian selanjutnya kita menghitung Kalman gain, sama seperti rumus yang kita gunakan di versi skalarnya, cuma ini versi
multivariabel atau versi matriksnya. Hanya juga kita menggunakan Jacobian, tetapi di sini kita menggunakan Taylor series untuk linearisasinya. Ini HK ini sama dengan CD ya, seperti FK ini sama dengan AD. Ini adalah observation matrix. Kemudian selanjutnya kita melakukan estimasi untuk state-nya. Maka ini akan maka K atau Kalman gain ini akan melakukan averaging antara hasil ekstrapolasi dengan hasil pengukuran outputnya. Maka akan kita dapatkan internal state estimasi. Kemudian error covariance-nya kita hitung sama seperti di versi skalarnya tadi. Ya, sementara ini dulu. Untuk versi implementasinya di MATLAB akan saya tunjukkan di video